Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri, Tina Ersudali Munteh, dengan NIM 20962091, ada Johan Bintang Perdana 20962110, ada Farhan Bimantara 20962080, ada Iqbal Syaifullah 20962223, ada Syarifuddin Latif 20962116. Kami mengambil subsektor traveling. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya yang selama ini kita dapatkan, yang memberikan hikmah yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga oleh karenanya kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dari tujuan dari pembuatan tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah ekonomi kreatif. Oleh karena ini, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu terselesaikan tugas ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewa Made Budi Sodana, SEMM, selaku dosen mata kuliah ekonomi kreatif, serta pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan tugas ini. Tugas ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena ini, kami mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi memperbaiki tugas selanjutnya. Harapan kami semoga tugas ini bermanfaat, khususnya bagi kami dan semua yang melihat video tugas ini. Oke, alasan kami memilih traveling sebagai bisnis dan sektor ekonomi kreatif karena potensi di seluruh pelosok Nusantara tentunya saja menjadi salah satu alasan kenapa bisnis travel blogger begitu sangat menggiurkan. Mulai dari wisata laut, gunung, pantai, peninggalan sejarah, sampai pegelaran acara budaya bisa dijadikan atraksi wisata yang menarik buat dikunjungi. Dan juga, kebutuhan manusia akan wisata semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan yang dulu tergolong kebutuhan tersier, sekarang berubah bisa dibilang menjadi kebutuhan sekunder, bahkan primer bagi sebagian orang. Semua lapisan masyarakat, bagian atas, menengah, atau lapisan bawah, pasti butuh namanya wisata atau hiburan, karena rutinitas yang melelahkan. Wajar saja jika bepergian menjadi sebuah kebutuhan, bahkan tren masyarakat saat ini. Potensi wisata Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang sangat berlimpah. Setiap daerah di tanah air memiliki tempat-tempat andalan masing-masing, mulai dari wisata laut, peninggalan kebudayaan, pantai, tradisi kebudayaan, sampai event-event budaya tertentu. Di samping itu, kekayaan keanekaragaman tradisi budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, domestik maupun asing. Tidak bisa dipungkiri jika pemerintah menggencarkan pariwisata demi menaikkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pada pertengahan tahun lalu, pada tahun 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata berupaya memperkuat peran perwakilan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri ataupun namanya VITO. Jadi VITO itu singkatan dari Visit Indonesia Tours Overseas untuk mengoptimalkan promosi produk pariwisata ke negara-negara fokus pada pasar wisatawan. Pernah mendengar traveling blogger? Mungkin sedikit orang yang mengerti tentang istilah tersebut. Namun, perlu kamu ketahui bahwa seorang travel blogger bisa menghasilkan uang dengan cara jalan-jalan atau traveling. Cara kerjanya cukup simpel. Mereka membagikan kisahnya ketika mendatangi suatu tempat ke dalam sebuah tulisan pada sebuah blog. Blog tersebut bisa dimasukkan iklan atau endorse dari berbagai perusahaan yang memang berminat untuk menyampaikan produknya pada situs tersebut. Apalagi pada era sekarang, pastinya tidak luput dengan media sosial, terkhususnya di dalam bidang traveling. Sangat berpengaruh karena bisa membagikan tempat-tempat yang bagus, sehingga bisa membuat orang-orang yang melihat ingin mengunjungi tempat-tempat yang sudah kita kunjungi, yang sudah kita tunjukkan di sosial media kita. Dan juga, ketika sosial media kita sudah dikenal banyak orang, akan sangat bermanfaat, karena bisa mendalami mempromosikan video-video kita agar banyak audiens yang melihat video kita. Kalau promosinya menarik, akan ada banyak agensi yang mengajak kerjasama tentunya, sehingga membuat kita jadi bersemangat untuk membuat video-video travel lainnya ke depan.
untuk ke depan. Dan pastinya keuntungannya sangat besar bila benar-benar kita jalanin. Dan tentunya saya tidak sendiri, karena ada orang-orang hebat tentunya yang memberikan ide-ide yang bagus untuk kedepannya dalam usaha travel blogger ini. Yang pertama ada Iqbal Syaifullah sebagai marketing promotion. Oke, dan juga ada Johan Bintang Perdana sebagai DOP. Ada Syarifuddin Latif sebagai sektor fashion. Dan yang terakhir ada Farhan Bimantara sebagai kuliner, sektor kuliner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Perkenalkan, nama saya Iqbal Saifullah. Saya dari subsektor usaha kuliner. Di sini saya berperan sebagai marketing promotion. Saya akan membantu Tina untuk mengembangkan travel blogger yang Tina jalankan supaya lebih dikenal banyak orang. Di mana usaha konten kreator YouTube adalah salah satu bentuk usaha yang semakin maju belakangan ini. Dan sudah semakin banyak orang yang terjun ke konten kreator YouTube. Bila dari hari itu, tentu persaingan di dunia kreator juga semakin banyak. Namun saya melihat dengan sektor dari Tina yang mengambil tema travel blogger, menurut saya sudah cukup menarik dan juga menyenangkan. Karena selain hanya membuat konten tersebut, Tina juga bisa jalan-jalan. Usaha saya untuk mengembangkan travel blogger ini, yaitu saya ingin memasarkan atau mengenalkan konten tersebut melalui akun media sosial lainnya dan membuka endorse di acara tersebut supaya bisa menambah finansial untuk tim travel blogger yang Tina jalankan. Saya berencana untuk pemasaran konten travel blogger tersebut ingin membuat akun media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Karena di era sekarang ini tidak sedikit di kalangan anak muda yang memiliki atau memakai Instagram, TikTok, dan Facebook tersebut. Dengan begitu akan mempermudah mengenalkan konten travel blogger Tina. Isi konten di beberapa akun media sosial tersebut bisa berisi cuplikan dari beberapa vlog yang Mbak Tina buat. Jadi ketika orang-orang melihat atau ingin mencari tempat rekreasi yang ingin mereka datangi, mereka menjadi penasaran, ingin melihat isi lengkap dari cuplikan konten yang ada di TikTok, Instagram, maupun di Facebook. Kemudian mereka akan mengunjungi YouTube dari konten-konten Tina. Dengan begitu, konten travel blogger Tina akan mudah dikenal orang dan menjadi banyak referensi orang ketika hendak berlibur atau mengunjungi tempat-tempat wisata. Halo, saya Johan Bintang Perdana. Saya dari subsektor film, animasi, video. Di sini saya akan membantu Tina untuk mengembangkan travel blogger yang dijalankannya agar semakin suksesnya bisnis ini. Persaingan berupa isi travel blogger sendiri kurang seimbang ketika sebuah isi konten yang bagus tidak diimbangi dengan kualitas gambar dan video yang bagus pula. Menjadi DOP, Director of Photography, dalam sebuah bisnis yang Tina jalankan tentu sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan visual para penonton. DOP akan mewujudkan visual yang menarik dan guna untuk memanjakan mata agar para penonton tetap setia dengan konten yang kita buat. Usaha saya untuk mengembangkan travel blogger ini yaitu dengan membuat sebuah konten yang menarik yang akan menjadikan kesetiaan penonton terhadap konten yang kita buat. Pembuatan konten dengan menyesuaikan sektor yang Tina ambil dan menyesuaikan dengan pasar penonton dalam konten travel blogger ini memenuhi kebutuhan visual penonton dengan menyuguhkan kualitas foto dan video yang maksimal agar penonton tetap setia dengan channel ini karena menyuguhkan konten yang tidak akan membuat bosan sesuai dengan visual yang ada. Rencana saya untuk travel blogger ini yaitu saya akan membuat kualitas kontennya menjadi maksimal dengan mengikuti selera penonton, melakukan pengamatan dengan menggunakan metode STP, mengamati selera pencinta travel blogger mulai dari segmen, target, dan posisi untuk mendapatkan minat penonton. Setelah proses pengamatan kebutuhan visual pasar yang selanjutnya akan saya lakukan dengan memproduksi konten secara maksimal, memilih alat-alat yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, memberikan efek visual berupa gambar dan video yang akan memanjakan mata, dan memproses bahan dalam editing secara maksimal sesuai kebutuhan pasar. Tidak lupa menggunakan teknik yang dibutuhkan dalam pengambilan gambar maupun video, agar seolah-olah penonton akan ikut melakukan traveling walaupun mereka sedang memperhatikan layar gadgetnya. Perkenalkan, nama saya Safiruddin Latif. Saya dari subsektor fashion. Di sini saya akan membantu Tina untuk mengembangkan bisnis travel blogger yang dijalankannya, agar banyak yang memakai jasa bisnis ini ke depannya. Dalam urusan travel,
style baju itu sangat penting. Oleh sebab itu, saya sebagai sektor fashion akan membuat talent dalam foto atau video yang akan ditempelkan dalam blognya Tina terlihat menarik dan kekinian. Usaha saya untuk mengembangkan travel blogger ini dengan mengarahkan baju apa yang akan dipakai oleh talent dari dalam konten yang disusun oleh DOP untuk endorsement. Dengan pakaian yang menarik, orang yang menonton pasti tertarik untuk memesan jasa travel blogger yang Tina buat ini. Karena kalau pakaian tidak sesuai dengan tujuan video promosinya, akan terlihat aneh dan akan banyak orang yang mengejudge travel blogger milik Tina. Rencana saya untuk travel blogger ini yaitu ketika video travelnya di pantai, saya akan mengarahkan talent untuk memakai pakaian matching dress. Kalau talentnya seorang muslim dan harus menggunakan hijab, maka saya akan mengarahkan menggunakan culottes. Yang pasti saya akan memakaikan style baju yang kekinian dan pas dengan tema yang diangkat. Halo, nama saya Farhan Mantara dengan subsektor usaha kuliner. Usaha saya untuk mengembangkan usaha kuliner yaitu saya akan membantu subsektor traveling yang akan dijalankan oleh tim Tina, di mana traveling kegiatan yang sangat memerlukan fisik yang kuat. Oleh karena itu, saya sebagai subsektor di bidang usaha kuliner bisa memberikan dukungan dengan memberikan catering kepada tim dari kuliner subsektor Tina, yaitu traveling. Jadi saya akan memberikan catering tersebut kepada tim dari Tina dan video yang dibuat oleh traveling dari subsektor Tina akan mempromosikan usaha kuliner tersebut. Ide promosi yang saya lakukan yaitu mencari target sebuah kalangan yang menyukai menu tersebut. Untuk ide yang akan saya keluarkan, menu yang jarang ditemui di tempat sekitaran saya. Dan usaha tersebut akan berjualan di e-commerce yang dapat membuat konsumen lebih mudah memesan makanan tetapi masih di dalam rumah. Oke, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan traveling bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita perlu menyiapkan berbagai macam keperluan dari tiket, hotel, hingga transportasi di tempat tujuan. Namun, berkat kemajuan teknologi dan internet, semua hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah sekarang ini. Apalagi di bidang travel, dengan adanya sosial media sangat berpengaruh karena bisa membagikan ke tempat-tempat yang bagus, sehingga bisa membuat orang-orang yang melihat ingin mengunjungi tempat-tempat yang sudah kita bagikan di sosial media kita tersebut. Dan juga, video yang kita upload sangat menarik dan dapat dikenal banyak orang, sehingga bermanfaat buat kita ke depannya agar lebih terkenal dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak bila benar-benar menjalankannya. Jadi, jalan-jalannya oke, uang yang dihasilkan juga oke. Sekian yang bisa kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.